Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis, tanggal 21 Desember 2023. Sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Roma, pasal yang ke-14 ayat 11. Roma 14 ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berada di kota Roma terdiri atas orang-orang yang berasal dari Yahudi dan non-Yahudi. Mereka memiliki latar belakang kehidupan, pandangan, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Perbedaan itu menyangkut soal makan minum, soal hari yang lebih penting, dan hal lainnya. Rupanya, keadaan ini membuat jemaat Roma tidak bisa bersatu. Mengapa? Karena mereka membenarkan pendapat, pandangan, dan kebiasaan masing-masing. Sehingga mereka saling menghina dan menghakimi. Paulus menasihati jemaat Roma bahwa mereka jangan saling melemahkan. Sebagai jemaat Tuhan yang diciptakan dan yang ditempatkan Tuhan dalam dunia ini, haruslah saling menerima, saling menghargai, dan saling menghormati yang satu dengan yang lainnya. Makan minum, hari-hari perayaan tidak menentukan kesucian dan kekudusan seseorang, tetapi bagaimana penerimaan dan keyakinannya kepada Allah. Paulus kemudian mengingatkan bahwa manusia diciptakan Allah, di mana hidup ada dalam kendali dan pengaturan Tuhan. Dan sebagai ciptaan, tentunya manusia adalah milik Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan, harus hidup sebagai saudara, jangan saling menghina, dan jangan saling menghakimi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mempertegas nasihatnya, Paulus mengutip firman Allah dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 23 yang berbunyi, demi Allah yang hidup, semua orang akan bertekuk lutut di hadapannya, dan semua orang akan memuliakan Allah. Hal ini diarahkan Paulus kepada orang Kristen Yahudi, agar mereka dapat mengerti teguran Paulus atas sikap mereka, sehingga mereka dapat menyadari bahwa kehadiran Allah tidak terbatas hanya kepada mereka saja, melainkan bahwa setiap orang akan bertekuk lutut di hadapan Allah, dan semua orang akan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma agar mereka waspada dalam segala hal.
Jangan sampai tergoda oleh rayuan dan godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang menyakiti hati Tuhan dan merugikan sesama. Juga jangan terjebak pada perilaku hidup yang suka menghakimi dan menghina orang lain. Kita harus tetap hidup penuh hikmat yang bersumber dari Kristus dan setia serta taat kepadanya. Kita harus meninggalkan dan menanggalkan segala keinginan dan kepentingan duniawi yang sifatnya sesaat. Kita harus fokus pada perkara yang di atas, yang menjamin kehidupan kita di bumi dan di sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhir perikop ini, Paulus menegaskan bahwa setiap orang akan memberi pertanggungjawaban diri sendiri kepada Allah. Karena itu, setiap orang percaya haruslah merendahkan diri dan memuliakan Allah. Apa yang dilakukannya adalah tanggung jawabnya sendiri. Sehingga meninggikan diri sendiri, kemudian menghina saudara seiman, adalah sikap yang tidak terpuji dan bertentangan dengan firman Tuhan. Karena menghakimi bukan urusan orang percaya, tetapi urusan Tuhan. Karena semua orang akan bertekuk lutut di hadapannya dalam pengadilan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup di era 4.0, di mana segala kemudahan ditawarkan untuk menikmati hidup. Pada satu pihak, kemajuan iptek menolong kita memenuhi kebutuhan secara cepat. Tetapi pada pihak lain, tawaran yang menggiurkan dapat menjebak kita terjerumus pada kehidupan yang materialis dan individualis, membuat lupa atau mengabaikan tanggung jawab kita kepada Tuhan Allah. Untuk itu, mari dalam kerendahan hati kita memuliakan Tuhan Allah. Janganlah terhanyut oleh perkembangan zaman dan rupa-rupa godaan yang menggiurkan, serta kepentingan diri dan kelompok, sehingga membuat kita egois, introvert, lalu menghakimi sesama. Hendaklah dalam kesungguhan iman kepada Tuhan Allah, kita dapat melakukan dengan sungguh tanggung jawab untuk hidup menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman. Firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami tidak saling menghina dan tidak saling menghakimi sesama kami. Firman-Mu juga mengingatkan kami bahwa pada akhirnya semua akan bertekuk lutut di hadapan-Mu dan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan masing-masing. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi terang hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.